Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat sore kepada subscriber lover saya dimanapun berada, terutama di Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat. Begitu pula dari Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, dan lain-lain. Dan yang berada di Malaysia, Hong Kong, Singapura, semuanya selamat sore. Semuanya adalah saudara saya. Terima kasih. Berjumpa lagi dengan Mbah Jan. Mungkin Mbah Jan belakangan ini tidak sering nongol karena memang kesibukan atau kerepotan bulan puasa. Mbah Jan masih fokus dengan menjalankan puasa, taraweh, darus. Meskipun darus hanya mendengarkan saja, karena memang jujur Mbah Jan tidak bisa untuk membaca Al-Quran lebih detail atau gimana. Memang Mbah Jan hanya bisa mendengarkan di masjid, di musola, seperti itu. Terima kasih. Sore hari ini saya ucapkan kepada semuanya, semoga yang melihat video ini semuanya selalu diberi kemudahan di bidang apapun, mungkin kemudahan dalam ibadah, kemudahan dalam berpuasa, kemudahan dalam bekerja, dan lain-lain. Terima kasih saya ucapkan. Di sore hari ini Mbah Jan akan bercerita tentang waktu itu Mbah Jan dimintai tolong di lereng gunung karena di daerah situ ada sesuatu gaib yang mengganggu warga. Dan waktu itu Mbah Jan berhasil mendatangi tempat tersebut. Ternyata ada sesuatu gaib yang berupa batu. Ini yang saya tunjukkan ini. Batu tersebut, batu ini memang di lereng gunung itu sering ada penampakan katanya warga, dan sering mengganggu warga tersebut di saat mencari rumput untuk cari makan ternaknya, terutama kambing, sapi, dan lain-lain. Dan waktu itu warga mendatangi rumah Mbah Jan dan dimintai tolong. Namanya Mbah Jan hanya bisa menolong, tidak bisa apa-apa, karena memang tugas menolong atau berbuat baik itu memang sudah menjadi tugas saya waktu itu. Dan saya berhasil mendatangi tempat tersebut. Ternyata berupa batu, dan batu ini saya bawa pulang dan saya simpan dan saya selaraskan dulu di rumah biar tidak mengganggu warga. Tetapi sore hari ini Mbah Jan ingin pembuktian. Dalam arti pembuktian di mana katakanlah kekuatan atau kegaiban batu ini, Mbah Jan akan memberikan pembuktian atau mengetes dengan batu saya ini yang berada di jari saya ini. Lalu apa yang terjadi dengan batu yang berasal dari lereng gunung itu? Maka dari itu Mbah Jan ingin membuktikan atau melakukan pembuktian biar panjenengan tahu bahwa batu kemarin yang saya tarik ini benar-benar asli, dan nanti memang ada kekuatan tersendiri. Tetapi perlu diingat, kekuatan yang paling kuat adalah kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini hanyalah benda, hanyalah batu. Tetapi jika tidak diambil atau diselamatkan, takutnya mengganggu warga lagi. Banyak yang kesurupan juga katanya, mungkin ini karena batu ini tersebut. Maka dari itu Mbah Jan akan melakukan pembuktian terhadap cincin yang saya bawa ini. Coba Mbah Jan ingin melakukan pembuktian. Bismillahirrahmanirrahim.
Terima kasih semuanya. Ini adalah pembuktian tersebut, dan saya perlu jelaskan bahwa kekuatan yang paling kuat adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, memang kita mengakui atau merasakan adanya gaib, tetapi kekuatan yang paling kuat adalah kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kekuasaan yang paling tinggi adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, kita sebagai manusia, sebagai makhluk paling sempurna, tidak boleh katakanlah terlalu percaya dengan barang-barang tersebut. Memang barang tersebut itu ada. Terkadang ada yang ada di batu, ada yang dari besi, mungkin dari keris, mungkin dari di pohon. Memang seperti itu. Tetapi kita sebagai manusia yang paling sempurna, kita tidak boleh percaya sepenuhnya dengan semuanya itu. Memang waktu itu gangguan di lereng gunung tersebut sangat luar biasa. Bahkan warga penduduk setempat merasa terganggu. 1 kali 2 kali, selama-lama warga tersebut tidak betah dengan gangguan makhluk-makhluk gaib. Alhamdulillah Bajan bisa menolong mereka. Karena apa? Tugas dari Bajan memang harus bisa menolong manusia segala bentuk apapun. Mungkin bisanya Bajan cuma menolong seperti itu tidak masalah. Yang penting warga bisa aman, bisa tentram, dan tidak ada gangguan lagi. Seperti itu. Begitu pula hidup kita, saudaraku. Karena apa? Hidup ini adalah penuh cobaan. Mungkin panjenengan di luar sana sering ada cobaan. Mungkin cobaan dari rumah tangga, mungkin cobaan dari banyak sekali lah. Tetapi ingat bahwa kita hanya menjalankan. Kita sebagai wayang tinggal dalangnya. Tinggal perannya kita ini seperti apa di dunia ini. Jika kita diperankan sebagai orang miskin, ya nggak apa-apalah, yang penting berusaha sehat. Yang diperankan sebagai kaya, ya nggak apa-apa, kita terima saja. Karena memang semua itu ada yang ngatur. Rezeki pun itu pun ada yang ngatur. Yang penting kita selalu menjalankan apa yang menjadi perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Seperti itu. Maka dari itu Bajan bercerita seperti ini karena yang saya ceritakan bukan orang lain. Bajan cerita tentang hidup saya sendiri. Dengan melakukan kesalahan yang luar biasa di dalam hidup Bajan belajar dari kesalahan tersebut supaya bisa menjalani hidup ini dengan ketenangan. Karena apa? Seseorang jika tidak mempunyai masalah pasti tenang, hidupnya bisa damai. Di luar sana banyak orang yang tidak tenang, pikirannya kacau dan sebagainya. Memang itu perbuatannya sendiri. Maka dari itu Bajan menggarisbawahi bahwa orang Jawa itu bejo cilaka tergantung awake dhewe. Semua yang terjadi di dunia ini tergantung pada diri kita sendiri. Maka dari itu taburlah kebaikan, tanamlah kebaikan supaya kamu bisa menuai kebaikan juga. Jika kita tidak bisa menuai diri kita sendiri, insya Allah anak cucu kita bisa merasakan. Karena tingkah laku kita sebagai orang tua bisa menjadi contoh sebagai generasi muda dimanapun berada. Memang usia muda itu memang namanya darah muda, gampang emosi, gampang marah. Seperti itu. Saya pun dulu begitu waktu masih muda.
Tetapi saya belajar dari pengalaman saya sendiri, karena saya mengakui bahwa guru yang terbaik adalah pengalaman. Yang penting pengalaman yang jelek dibuang, tinggal yang baik. Karena memang hidup ini tidak lama, saudara. Orang Jawa bilang urip iku mur mampir ngombe. Dunia ini semuanya tidak ada yang hakiki. Apa yang kita miliki semuanya tidak abadi. Kamu punya mobil banyak, rumah bagus, toh kamu meninggal pasti tidak sampai bawa semua. Kita sebagai manusia hidup di dunia ini hanyalah sebuah utusan. Kita hanya diutus atau disuruh untuk menjalankan apa yang menjadi perintahnya. Harta benda kita tidak mempunyai dan tidak hakiki untuk selamanya. Walaupun kamu kaya raya, tetapi jika kamu meninggal dunia, yang dimintai hanya amal kebajikan, amal kebaikan kepanjenengan. Maka dari itu teruslah buat subscribe lover saya dimanapun berada, terus subscribe Mbah Jan channel. Karena apa? Mbah Jan akan memberikan motivasi, Mbah Jan akan memberikan pengalaman-pengalaman yang jelek dulu ke panjenengan supaya panjenengan tidak melakukannya. Karena jika seseorang berbuat jelek, sering begini, itu hasilnya juga jelek. Jadi hasil uang pun tidak bisa dirasakan. Maka dari itu Mbah Jan belajar menikmati hidup ini dengan kesederhanaan. Meskipun Mbah Jan miskin, tetapi hati saya bisa tenang dan saya bisa lebih fokus, bisa katakanlah khusyuk dalam menjalankan ibadah-ibadah, dalam menjalankan amanah-amanah yang pernah diberikan guru besar saya, guru yang pernah menobatkan saya. Itu memang menjadi prinsip saya. Maka dari itu kepanjenengan semua, saya tidak bosan-bosan untuk mendoakan panjenengan semua yang melihat video ini. Jika panjenengan punya keluhan atau permasalahan, langsung komen Mbah Jan, tidak apa-apa. Mbah Jan, saya kok begini, ini solusinya gimana? Pasti Mbah Jan akan memberikan solusi tersebut jika panjenengan memang percaya dengan omongan dari Mbah Jan. Karena hidup ini tiap hari itu pasti ada permasalahan. Tetapi berat dan tidaknya tergantung kepanjenengan juga. Jika sampai bikin berat, ya mungkin bisa berat. Tetapi kalau sampai bikin ringan, otomatis bisa ringan. Berat dan ringannya tergantung pada pola pikir kita. Jika kita tidak pernah melupakan apa yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah masalah panjenengan bisa ringan dan bisa menemukan solusinya. Terima kasih saya ucapkan kepada subscriber lover dimanapun berada, terus subscribe Mbah Jan channel. Karena hari sudah menjelang sore, Mbah Jan mau pamit dulu. Semoga panjenengan selalu diberi kesehatan, keselamatan, panjang umur, selamat dunia dan akhirat. Tetapi saya akan bersolat sebentar untuk doa-doa saya untuk mendoakan panjenengan semua yang melihat video dari Mbah Jan. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu
Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Amin. Terima kasih. Saya ucapkan selamat sore semuanya. Selamat berjumpa lagi. Bajan akan melakukan atau menyediakan atau menyajikan video-video saya dan berbagi motivasi, berbagi pengalaman ke panjenengan. Karena saya menyadari tanpa panjenengan Bajan tidak ada apa-apanya. Bajan hanya manusia biasa yang hanya ingin berusaha dan belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.